Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan insya Allah mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aina Safika dan saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama mengenai epistemologi, yang kedua mengenai keislaman, dan yang ketiga mengenai penjelasan surah yang di dalamnya terdapat kata ulul albab. Istilah epistemologi. Istilah epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu epistem dan logos. Epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Ada beberapa pengertian epistem yang diungkapkan oleh para ahli yang bisa kita jadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Menurut Dagobert Derunès, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sementara itu, Az-Jumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi dapat kita definisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitasnya pengetahuan. Yang kedua yaitu objek dan tujuan epistemologi. Objek epistemologi ini menurut Jujun mengatakan bahwa berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus kita lalui untuk mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistem yaitu lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa aliran dari epistemologi. Yang pertama yaitu empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani empiriskos yang berasal dari kata empiria, artinya pengalaman.
Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Manusia tahu bahwa es batu itu dingin karena dia menyentuhnya. Dan dia tahu bahwa gula itu manis karena dia mencicipinya. Yang kedua, aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur oleh akal. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek, dan bapak aliran ini adalah René Descartes. Kemudian, aliran positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Dia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat oleh eksperimen. Kemudian aliran intuisionisme. Henry Bergson adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap bahwa tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Objek yang selalu berubah, demikian yang dikatakan Bergson. Jadi pengetahuan kita tidak pernah tetap, intelektual atau akal juga terbatas. Akal hanya dapat memahami suatu objek apabila kita mengonsentrasikannya pada objek itu. Jadi dalam hal itu manusia tidak mengetahui keseluruhan, tidak memahami sifat-sifat yang tetap pada objek. Kemudian aliran kritisme. Aliran ini muncul pada abad 18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan masalah antara rasionalisme dan empirisme. Seorang ahli pikir Jerman, yaitu Immanuel Kant, mencoba menyelesaikan persoalan di atas. Pada awalnya, Immanuel Kant mengikuti rasionalisme, tetapi ia terpengaruh oleh aliran empirisme. Akhirnya, dia mengakui peranan akal harus dan keharusan empiris. Kemudian dicoba untuk mengadakan sintesis, walaupun semua pengetahuan bersumber pada akal, tetapi adanya pengertian timbul dari pengalaman. Kemudian aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan filsafat modern. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang keislaman. Di sini saya mengambil materi Islam yang damai. Jadi sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian Islam itu sendiri. Dari segi bahasa, Islam masih berakar pada kata salam yang berarti tunduk, patuh, dan damai. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah nama agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan sesuai fitrah kemanusiaan. Kemudian pengertian perdamaian. Damai memiliki banyak arti. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Damai berarti sebuah keadaan tenang seperti yang umum di tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri, yang artinya damai juga berarti perpaduan antara kondisi akal yang baik dengan kondisi fisik yang baik. Kemudian agama Islam yang disebarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan agama yang ditujukan demi kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah Islam, adalah juga pembawa bendera damai, kebajikan kepada umat manusia. Ajaran Islam berisikan dengan perintah supaya menyelesaikan pertikaian di antara kita. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan
bagaimana Islam menjaga dan membimbing manusia. Yang pertama yaitu melindungi hak untuk hidup. Yang paling sederhana adalah dijaminnya hak manusia untuk hidup, karena sebelum Islam datang, hak ini tidak diakui untuk semua manusia. Contohnya, seperti pada masa di Arab sebelum Islam ada. Pada masa itu, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, budak dapat diperlakukan sehendak hati, termasuk dibunuh dan lain-lain. Kemudian setelah Islam datang, Islam melindungi hak untuk hidup. Islam melarang membuli orang lain tanpa alasan yang benar, serta melarang juga untuk bunuh diri. Untuk itu diberlakukanlah hukum qisas, di mana apabila seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, maka ia harus mengganti dengan nyawanya sendiri. Kemudian Islam memerintahkan untuk adil. Selanjutnya, keadilan dinilai sangat penting dalam mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan damai. Banyak peperangan atau pertengkaran dan konflik yang terjadi dikarenakan ketidakadilan dalam satu pihak dalam memperlakukan pihak lainnya. Maka Islam menyuruh setiap individu atau setiap kelompok muslim untuk memperlakukan semua manusia secara adil, termasuk non-muslim itu sendiri. Di Indonesia sendiri pernah terjadi 15 kali pemberontakan menurut mantan wakil presiden, yaitu Bapak Yusuf Kala, yang 10 diantaranya karena adanya ketidakadilan. Kemudian Islam juga menghapus kelas-kelas sosial. Pada masa jahiliyah, kekerasan yang dilakukan oleh golongan yang lebih kuat terhadap golongan yang lebih lemah adalah hal yang biasa. Nah, kemudian Islam datang dengan menghapus kesenjangan-kesenjangan sosial tersebut, yang juga membebaskan manusia dari perbudakan sesama dan menghargai hak-hak setiap makhluk hidup. Nah, kemudian Islam mengenalkan konsep persaudaraan yang bersifat global atau yang universal. Jika budak saja diperlakukan sebagai saudara, maka bagaimana sikap umat Islam dengan orang-orang yang merdeka? Islam mengajarkan konsep persaudaraan yang tidak hanya dibatasi oleh keturunan, suku, ataupun bangsa. Semua umat Islam dipersaudarakan oleh satu keyakinan pada Tuhan, dengan tujuan agar mereka dapat saling menjaga dan mencintai sesamanya. Namun sayangnya konsep ini mungkin ada juga yang melupakan konsep tersebut, sehingga seringkali terdapat konflik antar sesama, baik itu konflik militer ataupun konflik pemikiran antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya yang saling menyalahkan. Tetapi hal itu bisa menumbuhkan benih-benih kebencian di antara kita. Selain persaudaraan, ada juga Islam mengenalkan persaudaraan yang lebih luas. Seluruh manusia itu pada dasarnya satu, berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu, Islam tetap menjunjung hak-hak setiap orang yang bukan Islam sebagai manusia, tidak menganiaya mereka, toleransi dan berlaku adil terhadap mereka. Islam tidak pernah memaksa untuk pemeluk agama lain untuk pindah agama ke agama Islam. Nah, kemudian di sini Islam merupakan agama yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Sejak pertama kali hadir di muka bumi ini yang dibawa oleh para Rasul Allah, Islam telah mengajarkan nilai-nilai toleransi yang dikenal dengan konsep tasamuh. Salah satunya bagaimana hubungan umat beragama. Karena ada umat selain umat Islam di sini, maka penting untuk kita untuk bersikap toleran kepada umat lain, seperti tidak mengganggu agama mereka, peribadatan mereka, dan tidak mengganggu juga agama Islam. Nah, dalam konsep toleransi ini tidak hanya menghargai perbedaan antara agama di antara kita, antara agama Islam dengan antara Kristen misalnya, tetapi juga kepada apabila kita pribadi dengan sesama muslim
mempunyai perbedaan pendapat atas segala sesuatu, kita harus tetap bersikap toleran. Kita harus mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh orang lain, tetapi kita tidak boleh langsung menyela bahwa orang itu salah atau mereka tidak benar. Kita juga harus mempertimbangkan pendapat mereka yang bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Dan sikap toleran adalah berarti hanya sebatas menghormati atau menghargai umat beragama lain, tetapi tidak sampai mengikuti atau membenarkan agama dan ibadahnya, baik dalam bentuk sebatas ucapan maupun perbuatan. Nah, bentuk toleran juga seperti tidak menghina agama apapun, baik Tuhannya maupun ajarannya. Jangan lecehkan pemuka agama manapun, kemudian jangan ganggu ibadah umat manapun, kemudian jangan rusak tempat ibadah mereka, kemudian jangan paksa atau ancam atau jebak agama lain untuk masuk agama Islam, tetapi cukup ajak mereka untuk masuk Islam dengan dakwah secara akhlakul karimah. Islam adalah agama yang damai dengan cara berdakwah yang memberikan kesejahteraan dan kedamaian, saling tolong menolong, kemudian tidak memandang orang tersebut bahwa orang tersebut adalah bukan umat Islam, tetapi di sini kita lebih baiknya tolong menolong sesama antara manusia karena kita satu keyakinan. Seperti itu bentuk toleran, atau seperti itu bentuk Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang penjelasan mengenai ayat ulul albab, yang dimana saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190. Sebelumnya saya akan membacakan Surah Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil li'ulil albab. Artinya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat ini merupakan bantahan bagi kaum Yahudi yang mengklaim kefakiran Allah. Maka melalui ayat kauniyah ini Allah menunjukkan betapa maha kayanya Allah, sedangkan hambanya justru sangat membutuhkannya. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan alam semesta dan segala isinya, sekaligus mengatur segala urusan makhluk di dalamnya. Namun hal ini tidak dapat dipahami kecuali hanya orang yang berakal jernih dan memiliki logika yang sehat, yang disebut sebagai ulul albab. Syekh Muhammad Sayyid Tantowi dalam tafsir Al-Wasi menyebutkan bahwa ulul albab adalah mereka yang memiliki akal jernih dan logika yang benar. Imam Al-Samaksyari dalam Al-Kahsyaf menyebutkan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang membuka akal dan pikirannya untuk melihat, menyimpulkan, dan mengambil ibrah dalam setiap keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Imam Abu Bakar Al-Jazairi menambahkan pengertian ulul albab sebagai orang-orang yang mengetahui sesuatu ciptaan Allah dan memahami bukti-bukti yang menyertainya. Penciptaan langit dan bumi yang telah sempurna berikut segala macam atributnya, berupa planet-planet, galaksi, laut yang membentang, perkebunan, pepohonan, serta adanya pergantian siang dan malam merupakan bukti jelas keesaan, keagungan, dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab. Hati dan lisannya selalu bersikir, mensucikan, dan mengagungkan kekuasaan Allah di setiap waktu dan keadaan.
Akalnya ia gunakan untuk berpikir, mentadaburi keindahan ciptaannya. Semua ini dia lakukan agar memperoleh kekuatan iman dan ketundukan kepada Allah secara sempurna. Pada akhirnya, mereka juga menyadari bahwa semua penciptaan tersebut tidak ada satupun yang sia-sia, semua penuh dengan manfaat dan hikmah besar yang ada di baliknya, sehingga pasti ada balasan pahala dan siksaan di setiap ketentuan yang telah ditetapkan. Maka mereka juga meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai ahli surga, bukan ahli neraka. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini, orang-orang yang menggunakan akal dan logikanya dengan baik dan benar untuk mengenal siapakah Allah, mengetahui keagungannya, kebijaksanaannya, keadilannya, kekuasaannya melalui tanda-tanda dalam penciptaan maupun hukum syariah yang ditetapkannya, dapat disebut sebagai ulul albab. Di beberapa hadis sahih juga seperti Bukhari dan Muslim, bahwa ayat ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bacaan dalam sholat tahajudnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan orang lain ke depannya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.